Pemandangan di depan rumah pribadi Jaksa Agung Febri Adriansyah yang sekarang mantan memicu keprihatinan mendalam di hati masyarakat. Bagaimana tidak? Publik disuguhi pemandangan yang tidak biasa berupa barisan prajurit TNI dengan senjata lengkap bersiaga ketat di area perumahan warga sipil. Fenomena ini menjadi tanda yang sangat nyata bahwa hubungan antara dua aparat penegak hukum yang paling berkuasa di Indonesia, yaitu Kejaksaan Agung dan Kepolisian, sedang mengalami keretakan yang begitu serius. Secara terang-terangan di lapangan, Kejaksaan Agung menggunakan kekuatan militer sebagai benteng pertahanan fisik mereka. Langkah ekstrim ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sengaja dipasang untuk menghalau dan menyangkal pergerakan penyidikan yang sedang gencar dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam mempertahankan langkah tersebut, Kejaksaan Agung berlindung di bawah payung hukum yang bernama Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa. Ini adalah keputusan Presiden Prabowo. Aturan inilah yang mereka jadikan modal sah untuk meminta bantuan pengawalan ketat dari para tentara. Namun jika kita bedah dari sudut pandang hukum tata negara, penggunaan Perpres ini ternyata tidak semulus kelihatannya. Bahkan melahirkan perdebatan. Di kalangan para ahli ada dua pendapat tersebut. Masalah utamanya adalah aturan ini. Yang pertama, dianggap menabrak aturan hukum lain yang posisinya lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dalam sistem hukum kita, posisi sebuah undang-undang jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada peraturan presiden. Sebuah peraturan yang posisinya berada di bawah sama sekali tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Jika kita merujuk langsung pada aturan induknya jatuh pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 8 ayat 3, maka tertulis sebuah amanat yang sangat jelas dan gamblang. Pasal tersebut menyatakan bahwa aturan lebih lanjut mengenai bagaimana cara melindungi seorang jaksa harus diatur melalui peraturan pemerintah, bukan peraturan presiden, artinya DPR. Perbedaan ini bukan sekedar urusan nama, melainkan masalah kepatuhan pada prosedur hukum formal yang wajib ditaati. Oleh karena itu, ketika Presiden mengeluarkan Perpres, bukannya PP, untuk mendelegasikan wewenang pengamanan fisik jaksa kepada TNI, langkah ini dinilai cacat hukum. Di sisi yang lain, keterlibatan aktif para prajurit militer untuk menjaga individu elit penegak hukum sipil, terutama yang sedang tersangkut dalam pusaran perkara korupsi, dianggap melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar melindungi seluruh rakyat Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Berdasarkan amanat konstitusi yang kita miliki, tugas utama dan fungsi TNI adalah sangat jelas, fokus pada pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman negara. Kejaksaan adalah panji negara yang harus dilindungi, menjadikan tentara sebagai tameng pelindung bagi pejabat panji negara, bagian untuk menegakkan dan membantu proses hukum domestik yang sedang berjalan, dan ini dinilai sebagai salah satu tugas sucinya TNI. Apapun itu, perseteruan ini tidak lagi hanya sebatas rebutan pengaruh antara polisi dan jaksa. Ketegangan hukum yang melibatkan aksi saling intai dan penggeledahan massal belakangan ini sebenarnya bukan sekedar urusan tangkap-menangkap koruptor biasa. Perseteruan ini aslinya adalah cerminan dari perang dingin yang sangat sengit di masa-masa transisi kekuasaan. Kekuasaan lama, geng Solo, dalam tanda petik, kekuasaan baru yang belum mutlak berkuasanya. Di bisik-bisik tetangga, saat ini berkembang sebuah celotehan warung kopi, juga lambe turah emak-emak yang berkomentar politik yang berbunyi orang-orang di kubu Jokowi ditangkap oleh Kejaksaan Agung, sementara orang-orang di kubu Presiden Prabowo dan PDIP ditangkap oleh KPK. Hal ini mencerminkan adanya pembagian wilayah pengaruh dan penggunaan lembaga hukum sebagai senjata untuk saling mengunci kekuatan politik antara politik lama dan baru yang mau menaklukkan. Kita bisa melihat keagresifan kejaksaan ini dibaca sebagai langkah taktis untuk membidik dan memotong jalur logistik ekonomi milik kelompok politik Solo, terutama para oligar hitam yang berada di lingkaran kekuasaan lama yang masih ingin kaya dengan cara hitam. Dalam politik, memotong aliran dana sama saja dengan memotong kaki lawan sebelum mereka sempat melangkah. Namun, kubu pemerintah yang lama tentu tidak tinggal diam melihat sekutunya yaitu para oligar hitam disudutkan. Mereka pun melancarkan serangan balik dengan menggunakan instrumen hukum yang berbeda. Salah satu strategi pamungkas mereka adalah dengan memperkuat pasukan pemberantasan korupsi baru di tubuh kepolisian, yaitu Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Badan baru ini sengaja dibekali taji yang kuat agar bisa melakukan penetrasi dan menabrak langsung ke jantung pertahanan faksi baru yang selama ini merasa aman-aman saja di bawah perlindungan kekuasaan. Puncak dari saling serang ini akhirnya dilakukan.
langkah nyata dalam drama penemuan berangkas rahasia di kawasan Sentul serta penyitaan uang di restoran Cipete. Penemuan luar biasa tersebut berupa tumpukan uang asing yang bernilai puluhan miliar serta puluhan kilogram emas murni ini bukanlah sebuah kebetulan. Operasi penggeledahan tersebut sebenarnya adalah bagian dari skenario besar untuk memetakan sekaligus memutus jalur gelap yang selama ini diduga kuat menjadi bahan bakar politik untuk menyokong kekuatan politik tertentu. Tentunya yang tidak setuju geng Solo berlama-lama berkuasa. Dengan dilumpuhkannya mesin uang raksasa tersebut, kekuatan fraksi baru otomatis kehilangan daya tawar yang besar. Mau tidak mau, mereka dipaksa untuk tunduk dan ikut dalam gerbong konsolidasi politik kekuatan lama. Pada akhirnya perang antar lembaga hukum ini menjadi jalan keras untuk menjamin agar roda stabilitas pemerintahan yang lama masih bisa berjalan mulus ke depan tanpa ada gangguan dari bayang-bayang kekuatan baru. Walau alam lah urusan beginian. Mudah-mudahan pada damai semua. Peace. Cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah.